Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum promosi kesehatan di tatanan rumah tangga yang disusun oleh Ibnu Salman Nur Kamil. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga penulis diberikan kesempatan laporan praktikum promosi kesehatan di tatanan rumah tangga ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis berterima kasih kepada Ibu Dr. Atuti Susmanah SKMKM yang senantiasa membimbing dalam penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu penulis berterima kritik dan saran, dan semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis yang ingin membaca. Di sini ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, daftar lampiran, dan langsung ke bab 1. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 memberikan batasan kesehatan adalah kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Keluarga merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, keluarga mempunyai anggota yaitu ayah, ibu, anak, atau semua individu yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Anggota keluarga tersebut saling berinteraksi dan interdependensi, saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga merupakan sistem terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh substrat sistemnya, yaitu lingkungan masyarakat, dan dapat dipengaruhi masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Menurut teori H.L. Bloom, suatu kesehatan individu berkaitan dengan perilaku. Semakin baik perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, maka semakin baik juga status kesehatannya. PHBS dapat dilakukan di berbagai tatanan, yaitu tatanan tempat kerja, pelayanan kesehatan, tempat umum, dan tatanan rumah tangga. Terdapat 10 indikator PHBS di rumah tangga yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, yaitu melaksanakan persalinan oleh tenaga kesehatan, ASI eksklusif, anak di bawah 5 tahun ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan jaman sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok dalam rumah. Tujuan umum: merencanakan dan melakukan intervensi kesehatan masyarakat sesuai masalah yang diketahui. Tujuan khusus: mengetahui masalah kesehatan masyarakat di wilayah RT 2 KW 7 Kelurahan Ciguha, Kecamatan Sekargara, Kabupaten Cianjur, dan memprioritaskan masalah kesehatan yang ada. Bab 2, asesmen kondisi analisis data. Asesmen kondisi PHBS, format asesmen evaluasi perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Bisa dilihat ya di sini. Jadi terdapat 3 keluarga dan 5 keluarga yang tidak ber-PHBS, yaitu keluarga Tuan Ahmad, keluarga Tuan Asbo, keluarga Tuan Tardi, sedangkan yang ber-PHBS adalah keluarga Tuan Iya dan keluarga Tuan Olo. Indikator PHBS yang masih minim dilakukan adalah makan buah dan sayur setiap hari. Ini ada adaptasi baru pandemi COVID-19 ya. Menurut grafik AKB pandemi COVID-19 di rumah tangga, terdapat beberapa indikator yang tidak memungkinkan keluarga melakukan hal tersebut, seperti pengecekan suhu keluarga. Ada 3 orang yang melakukan penerimaan tamu dan 3 orang yang masih melakukan, dan gizi keluarga tidak ada yang memenuhi standar gizi keluarga. Menurut grafik di atas, terdapat 3 indikator yang kurang dari 100 poin.
100%, yaitu berantas jentik nyamuk 60% dan tidak merokok dalam rumah 40%, dan aktivitas fisik 60%. Berikut adalah pemetaan permasalahan PHBS menggunakan Fishbone. Jadi merokok di dalam rumah disebabkan oleh faktor pengetahuan, faktor sikap, dan faktor peran tenaga kesehatan. Faktor pengetahuan meliputi kurangnya pengetahuan keluarga mengenai dampak keluarga akibat ada merokok di dalam rumah, kurangnya pengetahuan mengenai dampak bahaya merokok dalam rumah, serta faktor sikap meliputi anggota keluarga tidak ada yang menegur, beranggapan bahwa merokok bisa di mana saja, dan beranggapan bahwa merokok dalam rumah bisa membuat pikiran tenang. Faktor peran tenaga kesehatan meliputi kurangnya sosialisasi terkait bahaya merokok di dalam rumah dan kurangnya sosialisasi terkait risiko kesehatan akibat menghirup asap rokok. Bab 3. Intervensi. Perencanaan intervensi. Advokasi. Melakukan kunjungan awal kepada rumah tangga setempat untuk memberikan informasi terkait masalah yang banyak terjadi di warganya terkait PHBS. Selanjutnya mendiskusikan langkah yang harus diambil untuk menanggulangi masalah tersebut. Media digunakan berupa PPT dan leaflet. Perencanaan intervensi kemitraan. Melakukan kunjungan kepada kader untuk memberikan informasi terkait masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Selanjutnya mendiskusikan apa yang harus kader lakukan agar masalah tersebut dapat teratasi. Perencanaan intervensi pemulihan masyarakat. Tuan T. Tuan A. Penutup. Kesimpulan. Hasil dari kesimpulan pendataan yang terdiri dari 5 KK yang ada, Kampung Warga Mulia RT 2 RW 7 Desa Cigua Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur, terdapat 3 KK yang tidak ber-PHBS. Prioritas masalah di RT ini yaitu tidak mengkonsumsi buah dan sayur, merokok di dalam rumah, serta tidak memberantas jentik nyamuk. Saran untuk masyarakat sebaiknya mengakses informasi mengenai bahaya merokok di dalam rumah agar meningkatkan pengetahuan dan dapat mempraktikannya. Untuk stakeholder RT 2 sebaiknya dibuat kebijakan atau peraturan terutama mengenai merokok di dalam rumah serta menempelkan pamflet mengenai bahaya merokok di dalam rumah. Untuk petugas kesehatan sebaiknya lebih ditinggikan lagi penyuluhan mengenai bahaya merokok di dalam rumah dan bekerja sama dengan Puskesmas untuk mendata siapa saja yang masih merokok di dalam rumah. Di sini ada lampiran 1, satuan acara penyuluhan. Ini adalah lampiran materi singkat tentang zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Bahaya merokok di dalam rumah, gangguan kesehatan akibat rokok. Lampiran 2, format penilaian satuan acara penyusunan atau SAP. Lampiran 3, format rencana advokasi dalam rangka intervensi promkes di tatanan rumah tangga. Lampiran 4, format kemitraan dalam rangka intervensi promkes tatanan di rumah tangga. Lampiran 5, laporan intervensi tingkat komunitas advokasi. Lampiran 4, laporan intervensi tingkat komunitas kemitraan. Mungkin cukup sekian laporan yang bisa saya bacakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.